Selamat malam, perkenalkan saya Fabian Fernanda Matondang dengan NIM 11911022. Saya menampilkan hasil UTS jaringan komputer. Di sini saya menggunakan beberapa metode seperti yang pertama static routing, yang kedua RIP versi 2, yang ketiga EIGRP, yang keempat OSPF, dan yang kelima ACL. Yang pertama, static routing. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Konsep dasar static routing. 1. Yang pertama, konfigurasi routing dilakukan secara manual, kemudian membutuhkan informasi network destination. Setiap network destination disetting manual, digunakan oleh organisasi kecil, dan yang terakhir memiliki administrative distance 0 atau 1. Kedua, RIP v2. RIP adalah kependekan dari Routing Information Protocol, yang merupakan suatu metode routing dinamik yang digunakan pada jaringan LAN maupun WAN dan menggunakan distance vector. RIP pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 dan pengertian RIP versi 2 adalah merupakan perbaikan dari RIP versi 1. Pada RIP versi 2 telah mendukung penggunaan classless network, sehingga informasi table routing yang disebarkan termasuk subnet yang tidak default atau jaringan yang sudah disubnet. Keuntungan dari RIP v2 yaitu mudah dikonfigurasi, tidak memerlukan desain seperti OSPF, tidak kompleks, dan less overhead. Namun kerugian RIP v2 yaitu utilisasi bandwidth sangat tinggi karena diperlukan untuk broadcast setiap 30 detik. Kemudian terbatas pada jumlah hop, bukan bandwidth. Tidak scalable, hop count hanya 15, konvergensi rendah. Ketiga, EIGRP. EIGRP yaitu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah sebuah metode routing yang dikembangkan oleh metode sebelumnya, yaitu IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, dan menggabungkan metode routing RIP atau Routing Interior Protocol. Dikatakan demikian karena EIGRP menggunakan metode distance vector dan link state protokol yang diadopsi dari masing-masing routing sebelumnya, sehingga EIGRP disebut-sebut metode routing yang paling efektif dan untuk menangani routing skala menengah dan besar dibandingkan dua metode sebelumnya. Keempat, OSPF atau Open Shortest Path First adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal sebuah istilah autonomous system, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polisi pengaturan network yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Kelima, ACL atau yang biasa dikenal dengan access list merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk melakukan filtering terhadap trafik yang ada pada jaringan. Dengan menerapkan ACL, kita bisa mengizinkan atau menolak paket dari suatu host yang menuju ke tujuan tertentu, misalnya server. Bisa dikatakan access list ini seperti halnya firewall. Jadi, cukup sampai di sini penjelasan tentang beberapa metode yang digunakan. Sekian dan terima kasih.